Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Fala yusilu ila ar-rahati wal lazzati illa ala jisri ta'abi wal alam." Maka seorang itu tidak akan sampai kepada kenyamanan dan kelezatan atau kenikmatan hidup, yakni tidak akan bisa dia mendapatkannya kecuali setelah dia melewati jembatan kesusahan dan kepayahan. Di dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq juz 2 halaman 666. Bapak Ibu kaum muslimin, ada beberapa catatan atau pelajaran penting mengenai perkataan Imam Ibnul Qayyim ini. Apa itu? Yang pertama, kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, tidak akan bisa kita raih begitu saja tanpa adanya usaha dan pengorbanan. Jika kita ingin hidup enak, ingin bahagia, ingin sukses dunia dan akhirat, semuanya butuh usaha yang keras dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik jiwa, raga maupun harta benda kita. Terkadang kita juga harus bersusah payah, bersakit-sakit, dan menghadapi banyaknya ujian, banyaknya tantangan, sampai kita berhasil melewati semuanya dengan baik. Kemudian pelajaran yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan itu semua sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dalam surah Al-Nashrah ayat 5 sampai 6. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kata al-usri, yaitu kesulitan, menggunakan alif lam ma'rifah, dan hal itu menunjukkan makna umum atau istighraq, yaitu segala macam kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun sulitnya suatu permasalahan yang kita hadapi, akhir dari setiap kesulitan itu adalah kemudahan. Di dalam Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalami Mannan,
halaman 929. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, benarlah seperti apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang bijak, bahwa badai itu pasti akan berlalu, yaitu setelah adanya kesulitan pasti akan ada kemudahan, pasti akan ada solusi, pasti akan ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan, dalam surah At-Talaq ayat 7. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Asy-Syaukani dan para ulama ahli tafsir yang lain mengatakan, setelah kesempitan dan kesulitan pasti akan ada kemudahan dan kelapangan. Dalam kitab Zadul Masir Ibnul Jauzi, Mauqi' At-Tafasir dan Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, janji Allah itu pasti, yaitu pasti akan diwujudkan dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 154 karya Imam Ibnu Katsir. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annan nasri ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan, kemenangan itu akan ada bersama dengan kesabaran. Kelapangan itu akan ada bersama dengan kesempitan atau penderitaan hidup. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad hadis yang sahih. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, kita harus benar-benar meyakini bahwa setelah adanya kesulitan pasti akan datang kemudahan. Tinggal kita ini mau bersabar menanti datangnya kemudahan dan kesenangan itu, ataukah tidak sabar sama sekali. Mau hidup senang, mau hidup enak, harus bersabar dulu di atas berbagai kesulitan dan penderitaan. Ini berlaku untuk semuanya, baik dalam urusan dunia maupun urusan di akhirat. Demikianlah pembahasan yang singkat ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu, menjadi tambahan nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.